setelah istirahat, setelah makan juga tadi. Mari kita sekarang untuk ice breaking sedikit ya. Untuk ice breaking sedikit, sekarang tidak tentang cinta lagi. Kalian tahu kan gajah? Tahu. Besar kecil? Besar. Gajah itu besar. Sekarang kalau semut? Kecil. Kalau semut kecil. Sekarang kita balikan ya. Kalau ibu bilang semut berarti kalau gajah berarti kecil. Oke. Nah nanti ada di beberapa materi pelajaran yang ibu sebutkan. Menurut kalian apakah itu sulit atau mudah? Tetapi mudah-mudahan itu menjadi pemicu kalian bahwa pembelajaran materi atau mata pelajaran yang disampaikan atau diberikan oleh ibu atau disebutkan kalian dianggap itu mudah, sehingga nanti kalian bisa menyebut kalau yang mudah itu berarti semut ya, kecil ya teman, cetek gitu kan ya. Oke, siap? Siap ya. Konsentrasi dimulai. Oke, gajah kecil. Gajah kecil. Ininya bergerak tangannya. Gajah kecil. Gajah kecil. Semut besar. Gajah kecil. Gajah kecil. Semut besar. Semut gajah kecil. Gajah semut kecil. Matematika kecil. Matematika kecil. Bahasa Indonesia besar. PKN kecil. Ya, berarti artinya kalau kecil itu mudah gitu. Nah itu Bapak Bali cetek lah gitu kan ya. Kalau besar itu berarti kan artinya ada sedikit hambatan buat kalian. Oke, berikan buat kita bersama. Ada pada saat posisi kalian dan juga perasaan kalian di sini, oke? Tidak kemana-mana sesuai dengan materi hari ini, yaitu tentang di sini kelola emosi. Jadi pasti saat kalian ketika pembelajaran dimulai pada saat moodnya bagus tiba-tiba menjadi tidak bagus atau tidak baik. Di saat tadi itu trigger apa kalian satu teman kayo tiba-tiba nah sih kamu tuh ini aku tuh lagi fokus jadi nggak fokus lagi ke deh nah gitu ya, atau apapun yang tiba-tiba emosi itu meluap karena emosi itu biasanya selalu datang tiba-tiba, betul, tidak direncanakan. Kalau orang bisa ngeluarin emosi enggak, yang pasti kan tidak direncanakan ya kan emosi itu. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah ini apa? Nah ini how do you feel today? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Sedikit emosinya, sedikit agak marah-marah, kemudian juga sedikit agak ngantuk, wajar ya bekas tadi atau efek dari makan. Apalagi perasaannya hari ini? Senang, capek, ngantuk, kesel, mager. Yang belakang apa kabar? Alhamdulillah ya. Silakan kalian tanyakan setiap hari kepada perasaan kalian. Bagaimana sih perasaan saya hari ini? Bagaimana sih perasaan saya hari ini? Karena mental kalian atau mental kita yang lebih utama dibandingkan yang lainnya ya. Kalau mentalnya sudah sehat, kalau mentalnya sudah senang, maka kalian akan menerima pembelajaran dengan sangat baik. Ya, oke. Sekarang kita lihat di sini. Siapa yang pernah marah sekali dengan teman? Bisa diceritakan kenapa sampai marah banget kepada pelukin Daniel dulu. Ya. Kenapa bisa marah banget? Itu pertama marahnya itu Kepatir. Kedua materialnya mengganggu pada terong, tiba-tiba sore materialnya malah kabur kemana, bukannya minta maaf atau apa.
dimarahin langsung, oke bagus. Berarti luapkan emosinya, tetapi tentunya ya. Ketika diluapkan emosinya, kita juga harus bisa menjaga juga emosi kita supaya tidak sampai tidak terkontrol, sehingga misalkan kebablasan ya. Karena emosi yang sesaat itu bisa sekali lagi bisa menyebabkan kita menjadi apa sih di depan orang lain menjadi sangat buruk gitu ya. Misalkan tiba-tiba malah apa sih jepret, setelah itu maka kita akan jadi malu karena ingin si kata gitu ya, ingin si ini teh gitu ya. Oke, konsentrasi dimulai. Oke, siap lagi kembali ke sini fokus. Mungkin Lucky bisa Pas marah itu karena dituduh kan dituduhnya cuma seseorang, makin lama makin banyak jadi gue kayak aduh kesel di mau. Oke, siapa yang lebih kamu? Wah, Rikson. Oke, tapi kamu bagaimana cara mengelola emosinya supaya tidak nangis dengan memang laki-laki tidak boleh nangis. Boleh ya? Sudah Pedro. Cara meluapkan emosi salah satunya adalah menangis supaya kita minimal kita reda, ya kita sedikit reda. Jadi kata siapa laki-laki tidak boleh nangis? Laki-laki boleh nangis. Ketika kita bentuk dari emosi itu, Pedro, bentuk dari emosi itu ada yang memang misalkan diluapkannya secara positif maupun secara negatif. Nah itu bentuk dari kita misalkan untuk meluapkan emosinya nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalkan laki-laki harus nahan nangis itu salah besar juga karena emosinya ternyata tidak terluapkan gitu ya. Oke, sekarang di sini nah ini apa yang biasanya kalian lakukan saat merasa sedih atau kecewa? Marah-marah. Ada yang marah? Oke, nah ini yang kalian lakukan gitu ya ketika sedih. Nah ini padahal di sana sedihnya di mana, marah-marahnya juga di mana ya? Kalau sedih kecewa, bagus. Ada lagi bagaimana cara meluapkannya ketika kalian rasanya pada saat itu sedang sedih? Nangis, selain nangis, ngelamun, apalagi makan, makannya yang BG. Ada lagi, apalagi? Lisan, kalau lisan pada saat berdoa ini apa yang kita lakukan? Apa? Yang kita lakukan apa? Oke, yang kita lakukan nangis, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Yang dilakukan misalkan kita karena luapan dari emosi misalkan. Apa di sini merasa sedih, kecewa, tambah-tambah misalkan dengan nangis juga nggak apa-apa misalkan ya. Karena kita sedih pada saat misalkan kita mengalami suatu peristiwa, ya. Oke, yang berikutnya di sini. Oke, di sini sekarang kita perhatikan. Ini tujuan dari layanan. Tujuan dari layanan adalah belajar untuk mengenal emosi dan cara mengelolanya dengan sehat agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah ini meregulasi emosi kita ini perlu latihan yang sangat mudah buat kita karena setiap individu itu punya emosi masing-masing dan emosi ini bisa dipelihara oleh kita bersama ya. Misalkan kita menjaga perasaan orang lain, adanya bukan menjaga jodoh orang lain, menjaga perasaan orang lain kayak namanya menjaga jodoh orang lain kawinnya juga keluarga ya. Menjaga perasaan orang lain, menjaga perasaan diri kita, kemudian juga menjaga perasaan yang ada di lingkungan sini. Jadi karena kita hidupnya bersosial, maka kita juga harus tahu perasaan-perasaan dari setiap individu. Jangan sampai ketika kalian misalkan jahil ke orang lain, jahil ke teman, tiba-tiba misalkan misalkan tiba-tiba ketika misalkan tiba-tiba
Misalkan kalau kesal bagaimana, kalau bahagia bagaimana, kemudian juga kalau sakit bagaimana gitu ya, kalau lagi senang bagaimana. Itu adalah seni dari setiap orang. Makanya ketika ada teman terlihat misalkan lagi murung, kalian jangan diajak bercanda. Itu ada kemungkinan teman itu dalam posisi sedang sedih atau sedang berduka. Maka kalian harus berempati. Misalkan minimal ditanya kenapa hari ini kamu murung, ayo bisa dong cerita sama aku. Tapi kalian cerita, kalau diceritakan lagi ke yang lain, tahu gak sih enaknya murung karena diurusin kamu mau wakilnya, kasihan kan? Jangan juga ya. Tapi justru harus nanti oleh kalian sendiri untuk supaya teman kita itu menjadi kembali lagi seperti semula gitu. Oke, di sini nah ini emosi itu adalah perasaan yang timbul gitu ya. Jadi sebagai bentuk respon terhadap suatu situasi atau kejadian baik positif maupun negatif, mau baik senang maupun sedih. Oke, ada punya pendapat lain emosi itu apa? Mungkin? Ya. Emosi itu apa nih? Hal yang perlu diungkapkan oleh seseorang ataupun diri kita sendiri ya. Oke, ada lagi yang lain? Emosi itu apa menurut kamu? Oke, faktor lingkungan. Jadi lingkungan yang men-trigger kita sehingga ketika kita lagi tenang aja kita bisa terus jadi emosi gitu ya. Contoh aja di kelas misalkan gandeng gitu, ini gandeng gini gitu kan. Itu juga walaupun misalkan diungkapkannya secara halus, tetapi itu sebetulnya adalah bentuk emosi, gitu ya, bentuk ungkapan dari diri kita ya. Oke, sekarang di sini nih, silakan ibu akan memberikan tugas kalian untuk menggambar masing-masing emosinya. Boleh kalian dihias apa gitu ya, diwarnai kalau ada pensil warna. Kemudian di sini bagaimana caranya mengelola emosi tersebut ketika kalian berada di posisi yang kalian gambar. Contoh misalkan kalau senang, kalau sedih, kalau apa. Emosi pada saat sekarang. Biasanya Ibu kasih waktu 5 menit ya. Jangan lupa kasih nama dan kelas ya. Sini ada yang kurang nggak? Udah? Ada lagi? Satu lagi. Oke. Siap? 5 menit. Ya, 5 menit. Dan jangan lupa kasih nama dan kelas. Boleh kalian melihat di situ ya, di HP untuk garis kelasnya. Ya, sesuai dengan kertas. Boleh kalian melihat di nah, tapi disesuaikan dengan suasana pada saat kalian sekarang.
aja sih. Boleh menjelaskan? Oke, sudah? Enggak, Bu. Ya, nah sekarang mulai kalian untuk bisa menjelaskan tentang apa yang sudah kalian kerjakan ya, tentunya dengan perasaan kalian pada saat ini. Mulai dari kamu, Irfan, ke depan. Jelaskan. Yang lain perhatikan, ada kalau misalkan ada yang sama emosinya atau gambar emotnya, kalian bisa nanti boleh berkomentar juga ya, mungkin dengan yang pakai kuat. Ya, dijelaskan. Perasaan saya hari ini biasa aja. Palingan cara mengelolanya bisa keliling-keliling, jalan-jalan, cari udara yang segar sambil melamun beli minuman favorit biar ada mood jadi yang baik. Oke, tepuk tangan. Barangkali yang sama, jadi apa perasaannya hari ini? Biasa aja. Emotikonnya biasa aja. Ada yang sama perasaannya? Oke, ada yang sama. Coba dilihatkan yang sama dibeginikan gambarnya. Coba. Yang sama. Beda. Oke, tapi sama perasaannya biasa aja. Oke. Lalu kita boleh tunjuk ke temennya satu yang bisa menjelaskan dengan apa sih maksudnya sama gitu ya. Di sini perasaannya, tetapi tentunya di sini cara mengelolanya berbeda. Silakan tunjuk sama Irfan siapa? Siapa? Haris. Oke, Haris. Di situ aja, di situ aja. So, dijelaskan bagaimana kalau Haris cara mengelolanya. Ya harus biasa aja. Biasa aja. Diubah. Harus diubah gimana? Kayak menambah gitu. Oke, beri tepuk tangan buat Haris. Jadi maksudnya mungkin ketika ada misalkan emosinya biasa aja, Haris mungkin bolehlah misalkan Haris tingkatkan kembali ya, tingkatkan lagi menjadi senang gitu, karena kalau biasa itu kan jadi 50-50 ya, jadi 50 emosinya biasa gitu, tapi coba deh supaya hati kita itu menjadi tenang. Nanti ini dikumpulkan ya, oke. Nah, silakan sekarang tugasnya dikumpulkan. Boleh disimpan berjajar aja di depan. Oke, sambil dikumpulkan tugasnya sekarang perhatikan kembali. Ya, dikumpulkan di depan, kasih nama boleh dikumpulkan. Oke, sekarang yang itunya tugasnya dikumpulkan di depan ya. Sudah. Sekarang perhatikan kembali. Sudah. Sekarang perhatikan kembali lagi. Tadi ketika mengelola emosi ada ini simpan di depan. Simpan ini aja. Sekarang yang lain perhatikan di sini. Di sini lihat bagaimana manfaat mengelola emosi ketika tadi kalian misalkan dengan perasaan yang marah, ketika dengan perasaan yang senang, yang biasa-biasa aja. Sebetulnya kalian itu adalah sudah berlatih untuk diri kalian bagaimana mengelolanya, mengelola emosinya atau meregulasi emosi tersebut, khususnya untuk diri kita sendiri dulu ya. Misalkan di sini, nah ini ada manfaatnya yang pertama menjaga kesehatan mental ya. Jadi mengurangi stres, jaga mental kita supaya kita tidak sehat dan tidak stres. Yang berikutnya jadi identitas emosi kita itu seperti apa? Apakah emosi kita itu misalkan parah atau tidak? Kalau misalkan emosi kita misalkan parah, berarti kita harus bagaimana supaya tidak di sini terkeluarkan. Kan bahaya kalau sekali kalau kita mengungkapkan
positif. Kalau emosinya negatif kan membahayakan diri kita juga dan orang lain, gitu ya. Berikutnya di sini teknik pernapasan tadi saya atur nafas ketika kita menemukan kekesalan sebelum kita menyelesaikan masalah. Oke, atur nafas dulu. Tahan berapa menit lalu keluarkan. Ya, tiupkan. Kemudian di sini aktivitas fisik dan kreatif. Oke, ketika kita marah seperti yang pernah ibu jelaskan yaitu ada aktivitas fisik, olahraga, apalagi bermain musik, gitu ya, ngambil gitar, gitu ya. Tapi kalian jangan ngambil gitar yang lain, ngambil gitar punya sendiri. Kalau ada di udah nggak punya gitar, oke, kita mengalihkannya misalkan berseni musik apa, nyanyi atau apa. Kemudian ada aktivitas yang lain. Kemudian mengubah pola pikir yang tadinya kita berpikir kepada orang lain negatif, coba deh pola pikirnya berubah menjadi positif. Oh mungkin dia itu kepada kita karena apa? Oh mungkin dia itu begitu kepada saya karena apa? Jadi jangan misalkan seperti paranormal, ada cerita kakuratif itu teh berenang kak uratif sirik dan lain-lain. Banyak seperti itu kan ya? Oh gini gitu kan ya. Kemudian di sini mindfulness, jadi ada perasaan bagaimana kita mulai mengelola di dalam pikiran kita. Ya, kemudian membuat jadi senang. Ya, jadi senang supaya misalkan emosinya itu terluapkannya itu pada tempatnya. Ya. Berikutnya di sini mengambil jarak dari emosi tadi. Mengambil jarak ketika kita mau emosi, dia karena udah nggak usah, saya nggak usah deketin teman yang membuat saya marah. Jadi ngambil jarak gitu ya. Oke, berikutnya di sini perhatikan dan terima kasih. Beres ya. Nah, ada yang mau mengungkapkan atau misalkan tadi berpendapat tentang emosi, ada kemungkinan misalkan kalian juga pernah mengalami hal seperti itu. Ada yang mau menceritakan ketika kalian misalkan menemukan seperti itu? Atau kalian mungkin misalkan pernah juga ya, bagaimana kalian itu misalkan jadi gini anak-anak, ketika emosi itu sekali lagi tidak, emosi itu tidak selamanya negatif. Ada emosi yang positif, yaitu meluapkannya ketika pada saat kalian menemukan apa? Gejala yang sangat menggembirakan. Oke, gimana perasaan atau kalimat ketika kalian menemukan emosi yang positif? Meriah. Oke, boleh? Siapa yang ada yang lainnya sebelumnya? Ya boleh Luki. Ketika yang positif ya. Yang positif ketika misal dapat sesuatu, pasti kan kita bangga ya, kayak enak nih aku dapat sesuatu gini, aku bisa pamer atau apa, kayak mikir-mikir ke depannya mau gimana diapain barangnya itu. Oke, terima kasih ya. Kita sekarang berefleksi bahwa ternyata emosi itu tidak selamanya dipandang negatif. Sekali lagi ya, ketika misalkan ada acara di event kita meluapkan emosi gembira ya kan, nah tetapi bisa saja jadi ke arah positif negatif ketika meluapkan emosi gembiranya itu berlebihan sehingga membuat orang lain misalkan tadi apa ya, jadi kesinggung atau apa gitu. Oh susurian kesinggung, nah jadi mereka emosi kepada kita akhirnya jadi negatif, nggak berkelahi dan lain-lain. Nah yang berikutnya, jaga mental kita supaya kita tidak terhubung kepada emosi yang negatif. Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Mudah-mudahan dengan hasil tadi yang kalian juga biasa di dalam gambar itu bisa menjadi cerminan buat kalian ya khususnya, dan khususnya sore ini dan khususnya buat saya, supaya bisa lebih belajar lagi bagaimana meregulasi emosi kita dari hal yang negatif menjadi kepada yang positif.